Gak usah kebijakan kalian bilang kalau Niki buat surat, tulis surat untuk permintaan maaf, gak usah maju kali. Gak ada, tidak ada. Itu surat punya Yoke, tulisan tangan Yoke. Itu surat punya Yoke, bukan punya Niki. Ya, jadi gak usah hoax, gak usah kebijak-bijakan, gak usah kemaju-majuan, meleber muncung waang, kalera, pantek gadang. Dan untuk Abang Sembiring, pengacara Dr. Reza, Bang, cuma satu yang mau kasih tau sama Abang, janganlah Abang atur-atur, ini harus diperiksa jadi saksi, Dr. O, Dr. S, Dr. O, Dr. S. Bro, cuma donatur yang bisa ngatur. Selain donatur dilarang ngatur. Warga-warga Konoha, untuk yang bertanya-tanya kenapa kasus Doktif itu tidak berjalan, tidak ada kemajuan ataupun ada dugaan terhenti. Pemirsa, kasus Doktif itu yang dilaporkan itu ada banyak, dan Doktif sesuai prosedur untuk memeriksa 1 terlapor, 2 terlapor, 3 terlapor, 4 terlapor, itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi tolong tahan semua, sabar. Yang kedua, halo Dr. Andrea Sitonggir, kenapa kemarin saat bertemu dengan Doktif Anda tidak seperti yang di medsos? Saya bertanya dengan nada lembut, nada dering poliponik. Kenapa? Bukankah kemarin juga sempat ada yang bilang, coba datang ke Medan biar tahu ludah basi orang Medan. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kalem, sayang, cinta? Hai Dr. Andrea Sitonggir, untuk memerahkan bibir aku bagusnya pakai apa ya? Gitu ya sayang ya, sehat-sehat ya. Itu kan semakin banyak netizen, terutama pendukung Nikita Mirzani, yang merespon statement dari Sansabella bahwa ada permintaan maaf dari Nikita Mirzani karena sudah mengakui bersalah. Bahkan kata Mbak Sansabella, saya sebut saja namanya dengan jelas karena beliau sendiri yang mengatakan, Nikita Mirzani juga mengucapkan permintaan maaf kepada saya, maksudnya kepada Mbak Sansabella. Padahal itu adalah tulisan tangan Yogi, kalau tidak salah, yang mengucapkan terima kasih kepada GB Vesta dan juga Yolo Ine dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu bukan tulisan tangan dari Nikita Mirzani. Maka di sini diduga ada sebuah penggiringan opini. Jadi nanti publik bisa menilai, oh ternyata Nikita Mirzani ini sudah mengaku bersalah ya, dan sudah siap untuk menerima hukuman. Oh tidak bisa, Nikita Mirzani tidak akan berhenti atau tidak akan menyerah. Dia akan berjuang untuk mendapatkan keadilan sampai ada putusan hakim kalau memang berkas perkaranya P21. Tapi nyatanya sampai dengan saat ini, berkas perkaranya belum P21 guys. Terus pengacara DRG yang diduga terus memaksa penyidik untuk menangkap 2 calon TSK. Kalau tidak salah Dr. O dan juga Doktif, atau paling tidak memanggil mereka untuk menjadi saksi. Padahal bukan kapasitas dari bapak pengacara ini ya untuk meminta kepada penyidik. Nanti kan penyidik yang menentukan berkas keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh pelapor. Dari situ nanti ada kesepakatan. Pihak penyidik pun tidak sembarang untuk menangkap seseorang, tidak sembarang. Kalau Anda masih terus bertanya, memaksa seperti itu, seolah-olah ada rasa ketidakpercayaan Anda gitu ya kepada para penyidik. Kemudian ada yang heboh. Dokter A bertemu dengan Doktif dan salaman. Dokter A yang kemarin melaporkan Doktif dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan diduga sempat mengancam datang sini ke Medan. Tapi setelah ketemu Doktif kemarin, Dokter A-nya berubah. Positifnya ada kemungkinan besar ya mereka berdamai, dan itu sesuatu hal yang baik. Kemudian ada komentar di sini yang menjadi sorotan dari netizen. Netizen itu bernama Lindawati71. Aku ada kenalan dokter dan dia pernah satu event sama DRG. Tapi di foto itu dia kayak kusem, abu gitu. Nah, sedangkan dokter kenalanku malah cerah. Jadi Linda ini punya kenalan seorang dokter. Dokter temannya Linda ini pernah satu event sama DRG. Dan di momen itu mereka berfoto bersama. Katanya hasil fotonya itu DRG, mohon maaf,
wajahnya itu kusem abu-abu. Sedangkan dokter kenalan dari Lindawati ini wajahnya malah cerah dan juga glowing. Dan seperti biasa, Doktif itu selalu ada ya. Kalau ada postingan yang menyangkut SS, Dokter A, DRG, apalagi Ibu FS, Doktif itu selalu terdepan ya untuk kasih komentar. Yang lucu saat agen Bujer yang mau disewa ketemu langsung sama Ratu Flexing. Kaget, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat selama ini. Kalian sudah tertipu habis sama si Ratu Flexing. Sebenarnya bukan tugas kita untuk menghina orang lain, wajah orang lain, fisik orang lain, atau istilahnya body shaming. Mungkin di sini yang disoroti karena DRG ini adalah seorang dokter dan menjual produk-produk yang bisa mencerahkan dan bahkan katanya memutihkan. Kalau memang produknya itu memutihkan, kenapa wajah dari DRG ini, mohon maaf, abu-abu? Begitu maksud dari Doktif. Makanya dia terus menerus untuk mengkritik, menyerang SS, DRG, Dokter A, apalagi Ibu FS. Sepertinya Ibu FS dan Doktif ini akan menjadi seteru abadi ya, sampai kapanpun. Tapi kita berharap ya, semoga mereka bisa berdamai suatu saat nanti. Tidak bisa jual, tapi kalau misalkan ada bosan mau ganti model cukup bayar 100.000 aja. Dan Berlian 1,9 juta doang. Segala model tuh berlian apaan? Kok murah ya? Ditukar cuma 100.000. Bukan berlian kali. Kubik zirkon ya? Atau yang itu loh, berlian pabrikan. Tapi perasaan ke 1,9 juta juga harganya kalau berlian-berlian yang berlianan ya, bukan berlian beneran. Karena kalau berlian beneran itu ada harga standarnya, internasional. Oh, ada standarnya. Tapi kalau berlian bikinan pabrik, perasaan aku yang ada di toko-toko atau kamu bisa beli online juga cuma ratusan ribu harganya. Serius deh. Coba kalian cek sendiri. Hati-hati ya guys. Nggak segitu tuh harga. Banting setir ya, menjadi penjual berlian. Kaget juga dengan harga berlian yang dijual oleh Ibu Sela Sokia seharga 1,9 juta rupiah. Setahu saya harga berlian itu mahal. Dan seperti kata Emma Waroka, ada standar internasional untuk menentukan harga. Jadi tidak sembarang. Jadi penjual A, penjual B, C dan sebagainya, mereka itu tidak asal atau tidak sembarang untuk menentukan harga berlian karena ada standar internasionalnya. Tiba-tiba ada berita heboh, Ibu FS menjual berlian seharga 1,9 juta rupiah. Tapi tadi Ibu Emma Waroka menyetujui. Mungkin ada berlian KW imitasi atau berlian pabrikan yang dibikin di pabrik. Tapi kata beberapa netizen yang saya lihat VT-nya, kalau memang itu berlian pabrik, harganya enggak 1,9 juta, tapi di bawah 1 juta. Ada saja gebrakannya SS. Tapi salut loh sama Ibu SS ini. Di saat penjualan skincare-nya ambruk karena Nikita Mirzani dan juga Doktif, Ibu SS tidak menyerah. Mikir lagi bagaimana caranya untuk terus mendapatkan pemasukan untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Dan akhirnya Ibu SS ini menjual berlian. Terus ada komentar, Mosainet kali mams. Gimana cara bacanya guys? Mosainet ya. Kok belum jerah juga ya SS ini? Banyak netizen yang menebak bahwa mereknya itu Mosainet. Beli perak bisa dijual lagi kalau bosan. Perak gak tuh? Kenapa nggak emas sekalian ya? Katanya mending beli perak daripada beli berlian yang dijual oleh Ibu SS. Mending emas sekalian kak. Emas muda dapat 2 gram, emas tua dapat 1 gram, bisa buat invest. Betul sekali, ini komentar yang positif sekali ya, memberikan saran yang baik. Tapi herannya masih ada yang percaya. Kak, targetnya ibu-ibu yang gampang dirayu. Targetnya ibu-ibu katanya yang gampang dirayu. Banyak kak emak-emak FB, banyak kak emak-emak FB kaya yang ada circle arisan, satu beli semua beli. Emang itu target marketnya SS, makanya tetap laku. Ya ampun, ya ampun, komentarnya gila ya. Pasarannya ibu-ibu FOMO di daerah kampung gitu. Astaga.
biarin aja ada yang membela guys. Sibuk benar ngurus orang, apapun yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan nanti, termasuk ngomongin orang. Nah ini sindiran untuk Emma Waroka ya. Lagian terserah dia, nanti kan Ibu SS yang mempertanggungjawabkan perbuatannya kalau dia berbohong. Termasuk ngomongin orang juga dosa. Ada komentar 20.000 dapat di aplikasi Oyen. Padahal emang gitu orang-orang kemakan omongan owner. Mungkin Ibu SS ini pintar promosi ya. Tapi kalau dilihat ya, Ibu SS itu kalau bikin VT selalu maksimal loh. Dan saya selalu nonton VT-VT dari Ibu SS terutama pada saat makan, ngurus rumah dengan segala kemewahan gitu ya dari FS. SS perlu dana secepatnya. Trik jualan baju udah kebongkar, trik skincare udah kebongkar. Sekarang berlian, ya ampun, mohon maaf guys lagi batuk, ya ampun. Komentarnya bikin ngakak ngikik ya. Perlu dana secepatnya, trik jualan baju kebongkar, trik skincare kebongkar. Sekarang berlian, sekarang berlian dibongkar juga ya. Nanti gimana ya? Nanti trik apa lagi ya yang akan dipakai oleh Ibu SS ini? Sumpah ngakak banget guys. Ternyata berlian itu nggak bisa dijual lagi, ganti model bayar 100.000. Jadi berlian itu harganya 1,9 juta. Terus kalau mau ganti model tinggal nambah 100.000. 1,9 juta mending beli emas 80 karat. Jelas masih bisa dijual lagi dan masih berharga. Oh ada perbedaan nih. Ada keunikan dari berlian yang hendak dijual oleh Ibu SS. Berlian itu tidak bisa dijual lagi guys, tapi bisa diganti modelnya dengan menambahkan uang 100.000 rupiah. Netizen pun mikir, mendingan beli emas. Emas kalau dijual lagi ada harganya, walaupun ada penurunan sedikit, paling tidak ada harganya.